Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sunnah tahajud malam sampai kakimu bengkak? Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-madrasah. Yang ketiga, rumah harus berfungsi sebagai al-junnah. Al-junnah niku napa? Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-madrasah. Yang ketiga, rumah harus berfungsi sebagai al-junnah. Al-junnah niku napa? Benteng. Benteng dari apa? Penjagaan iman, benteng dari penyakit-penyakit sosial, benteng dari penyakit-penyakit akidah, kerusakan, dan benteng dari godaan syaitan. Kita lihat akhir-akhir ini, luar biasa. Di media-media sosial kita, luar biasa ngerinya. Kalau tidak dibentengi dari rumah kita ini tidak bisa jamaah men-CCTV anak kita 24 jam itu ngikuti kemana saja, itu tidak bisa. Maka kita harus kuatkan benteng-benteng ini di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah seseorang yang mampu menjaga lisannya, merasa lapang dengan berada di rumahnya, dan selalu menangis atas perbuatannya. Nah, maka ini menjadi konsep pendidikan yang luar biasa. Maka rumah harus menjadi benteng-benteng akidah anak-anak kita. Apalagi sekarang sudah masuk kemana-mana, bahkan masuk ke rumah kita. TV sekarang sudah mulai ditinggal. Apa sekarang yang ngetren? Netflix. Nah, ya toh. Kemudian YouTube. Apa malih? Kemudian TikTok, wafal ya. Dulu terkenal masuk drama Korea, drakor. Sekarang masuk dracin. Gitu. Kenapa dracin? Drama Cina. Nah, ini udah mulai masuk ini ke anak-anak kita nih. Baru ini head news ini, anak-anak kita sudah beralih ke film-film yang sangat luar biasa. Nah, tadi kira-kira ibu-ibu ada yang bagian dari jamaah drajin? Oh, nah, ini biasanya tidak ada anak-anak. Kadang-kadang ibu yo katut biasanya. Nah, ini dulu dikenal dengan drama Korea, sekarang sudah masuk drajin. Bu, kok mboten masak? Sik kurang sak episode. Nah, gitu. Bapaknya teng pundi mancing, ibu lihat drajin, buyar perusahaan. Gitu. Nah, maka harus menjadi benteng. Ini harus diperhatikan. Apalagi kalau anak-anak lebih nyaman di rumah, lebih nyaman dengan teman di rumah, lebih suka cerita dengan temannya dibandingkan dengan ayah bundanya. Hati-hati. Hati-hati. Ini lepas dari yang namanya benteng. Tapi kalau anak-anak sudah senang cerita sama ayah bundanya, kadang-kadang kita itu kan lagi repot, kemudian anak-anak cerita, ayah bunda aku tadi di sekolah kayak gini-gini, mesti menengok dek, ngomongnya dek. Nah, biasanya kan gitu. Ibu repot iki masak, ayahmu gak ono mancing, terus dimo ngomongnya, nyoh HP ini. Nah, gitu. Sekarang zaman sekarang itu kalau repot nangis anaknya, nyoh HP ini. Nyoh tabletnya, nyoh gadgetnya, pokoknya diam di rumah. Nah, gitu. Yang ketiga, rumah sebagai benteng. Hati-hati. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia, atau 25,8% keluarga itu memiliki anak yang mengalami fatherless.
25% keluarga di Indonesia ini anak-anaknya mengalami fatherless tahun 2025. Data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Data ini dirilis tanggal 26 November 2025. Nopo fatherless itu? Fatherless itu artinya ayahnya ada, fisiknya ada, tetapi tidak hadir secara emosional dan fungsional. Nah ini, ayahnya ada, belegere wonten, tapi tidak pernah terikat secara emosional dan tidak pernah terikat secara fungsional. Emosional yo enggak, fungsional yo blas. Data 2025. Hati-hati. Banyak anak-anak sekarang itu yang tidak merasa memiliki ayah. Ayahnya ada, bahkan setiap hari nganter anaknya, jemput anaknya, tapi tidak pernah terlibat secara emosional. Padahal menurut ilmu psikologi yang pernah saya pelajari, hadirnya ayah itu mampu membangun ketahanan anak dalam menghadapi masalah. Jadi ketahanan anak menghadapi masalah itu berasal dari pendidikan ayah. Maka ini hati-hati. Fatherless ini sudah muncul. Kalau sudah fatherless muncul, kehilangan sosok ayah. Bayangkan. Bayangkan kehilangan sosok ayah. Saya pernah punya murid. Murid saya ini punya kebiasaan ketika kaget, dikagetin sama temannya, itu bukan astagfirullah yang muncul, tapi absensi hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Mulai alfabet A sampai Z itu muncul semua. Kalau kaget itu mesti gitu. Pernah suatu ketika sama guru Al-Qur'annya, Mas, ayo maju hafalan. Refleks bilang anjing Ustadz ini, wah gitu, suruh hafalan itu refleks bilang begitu. Ustadznya kaget, loh, lah kok ini kok hafalan Quran kok malah muncul hewan ini piye? Kemudian kita panggil, waktu itu saya yang nangani karena saya guru BK-nya saat itu, saya tangani. Iya Pak, saya kalau kaget mesti refleks seperti itu. Ternyata ketika kita panggil orang tuanya sedang proses bertengkar mau divorce. Saat itu dia paling dekat dengan ayahnya dan dia harus menerima kenyataan pahit, dia harus tinggal sama ibunya. Bayangkan, akhirnya muncul ke perilaku anaknya. Akhirnya setelah orang tuanya bercerai, anaknya terus kita bantu, setelah itu kebiasaan itu hilang. Alhamdulillah orang tuanya sudah menikah lagi, dan alhamdulillah anak itu sudah mulai berubah. Tidak pernah ngomong kata-kata kotor, dan alhamdulillah hafalannya sudah hampir 1 juz. Kelas 5 naik kelas 6, loh anak ini kok seneng gepuki koncone meneng kan, dia kebetulan badannya besar. Anak ini kok seneng koncone lewat disotok, koncone lewat dideptel gitu, panggil lagi. Mas, kenapa kamu seperti ini? Tidak tahu Pak, ya dia ganggu saya sih. Nah, akhirnya kita panggil orang tuanya. Ternyata orang tuanya gegeran lagi sama suaminya. Mau cerai lagi, Masya Allah batin gue. Gitu, ngefek ke anaknya perilakunya. Maka hati-hati. Nah, itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di Jakarta ada namanya sekolah internasional. Namanya sekolah internasional itu suka memperingati hari-hari. Ada hari bumi, ada hari keluarga, ada hari ibu. Ada hari-hari yang seperti itu di tanggal itu pasti diperingati. Namanya sekolah internasional. Ada satu hari namanya hari ayah, Father Day. Hari ayah ini yang diundang adalah para ayah-ayah, ibunya nggak boleh hadir. Dan anak-anak itu menampilkan bakat yang dia siapkan, yang ditunjukkan kepada ayahnya. Maka kemarin ada edaran
mengambil rapot hari ini adalah ayahnya. Nah, ini dalam rangka mengurangi tingkat fatherless ini. Ya toh? Lucunya ayahnya ada yang kesasar ke lantai 3, kesasar ke kantin, nggak tahu kelasnya. Akhirnya ngumpul ayah itu di kantin sekolah. Rasan-rasan, sing di wali kelasnya nong dia. Ini di medsos itu luar biasa. Ketika muncul SK yang mengambil rapot ayahnya, mumet tiba ayahnya ngambil rapotnya. Gitu? Karena apa? Biasanya yang ngambil rapot ibu ngambil rapot dan sebagainya. Ini yang ngambil ayah, yang ngambil rapot ayahnya, mumet ayahnya. Nah, kembali ke sekolah internasional itu. Kemudian setiap anak namanya internasional kan umum. Semua anak menampilkan, menyiapkan bakatnya. Ada satu anak, dia bilang begini kepada wali kelasnya, saya mau menampilkan bakat tahfidzul Quran untuk ayahku. Dilatih sama guru agamanya. Alhamdulillah sudah lancar 1 juz. Kemudian Ustadz, nanti kalau Father Day, Ustadz ya yang uji saat aku tampil. Baik nak. Kemudian dikirimlah undangan itu ke rumah-rumah. Nah, biasanya kegiatan Father Day ini ayah si anak ini nggak pernah mau datang. Akhirnya ibunya terus yang mewakili. Jadi satu aula itu bapak-bapak, dia sendiri ibu perempuan karena ayahnya males. Kemudian ibunya bilang, ayo Taya, sekali ini saja. Anakmu itu lo pengen tampil dilihat kamu. Mosok Father Day sing datang moder, ya toh? Nah, nanti muter-muter nanti ya. Nah, ya. Akhirnya dengan berat hati ayahnya datang, duduk di pojokan belakang sambil ngantuk-ngantuk begini. Ya toh? Modelnya rasa-rasa dipaksa. Ya toh? Akhirnya sambil depel tembok, gini, liar-liar gini ayahnya begitu. Setelah turut tampil selesai, qadarullah dia terakhir. Dipanggillah anak ini tampil, dibaca hafalannya sama pengujinya, stop nak, ayat ini, surat ini, lanjutkan. Wah, lancar sampai juz 30 selesai, anak sampai an-naba. Kemudian ustadznya ini penisirin lagi. Nah, tahan dulu. Di antara semua teman-temanmu ini menampilkan bakat nari, nyanyi, puisi paling banyak, pantun untuk ayah. Kenapa kamu kok beda sendiri? Kok hafalan Quran sendiri? Gitu kan? Setelah itu ayahnya di pojokan mulai melek sedikit. Oh, anak rada tampil. Karena dapat tugas dari istrinya ya video. Nah, ya wes video, gitu. Atau males ayahnya suruh datang-datang dulu, nggak pernah ngereken urusan anaknya. Kemudian saat sesi tanya jawab itu ayahnya rodok tangi, rodok melek di video sama ayahnya. Kemudian Ustadz itu tanya, nak, kenapa kamu kok menampilkan tahfidzul Quran dibandingkan dengan teman-temanmu? Anak itu mengatakan, Ustadz, saya ingin menjadi penghafal Quran. Saya ingin hadiahkan untuk ayah dan bunda saya. Bapaknya langsung mendelik yang di belakang. Loh, kok untuk ayah dan ibunya? Kemudian, loh, kenapa? Ya Ustadz, saya ingin memberikan mahkota surga untuk ayah dan ibu saya. Loh, bayangkan. Ayahnya yang di belakang itu langsung nangis, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, nangis di belakang, lari dipeluk anak itu sambil minta maaf, nak, maafkan ayah yang nggak pernah ngereken sekolahmu, yang nggak pernah ngereken ngajimu, yang nggak pernah ngereken apa-apa tentang kamu, tapi kamu punya hati yang mulia, ingin memberikan mahkota luar biasa kepada ayah bundanya dan ingin masuk surga sama ayah dan bundanya. Tuh, bayangkan, luar biasa anak ini nangis Pak satu aula itu. Ya, luar biasa. Seorang anak SD, dia punya keinginan yang luar biasa untuk memberikan kehormatan mahkota kepada ayah dan bundanya. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak ya yang memberikan kita seperti itu? Nah, itu ada nggak ya mungkin anak-anak kita yang hari ini kita sekolahkan sampai S1, S2, S3 bahkan,
Kira-kira ada nggak ya anak-anak kita itu, semoga ada, yang mau memberikan mahkota luar biasa kepada orang tuanya. Ayah saya itu meninggal, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah takdirkan saat meninggal itu saya ada di sampingnya mentalkin. Saya diberi kesempatan untuk memandikan. Saya diberi kesempatan untuk mengkafani. Dan saya diberi kesempatan untuk memimpin sholat jenazahnya. Dan saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menguburkannya. Saya di sela-sela selesai menguburkan, saya merenung. Kira-kira nanti kalau saya itu menghadapi sakaratul maut, ada anak saya nggak ya di samping saya? Ada anak saya nggak ya yang mentalkin saya? Siapa yang ngurus jenazah saya? Anak-anak saya mungkin nanti ada di luar dengan pendidikannya, dengan pekerjaannya, dengan keluarganya. Tapi saat saya menghadapi sakaratul maut, kira-kira nanti anak saya hadir nggak ya? Atau malah sebaliknya, mereka lebih sibuk di luar daripada untuk mentalkin ayahnya, mentalkin ibundanya, memandikan, mengkafani, mensolati, bahkan menguburkannya. Atau jangan-jangan seperti hari ini, banyak sekali kita temukan saudara-saudara kita yang sepuh meninggal tidak ada yang tahu, tidak ada anak di sampingnya, tidak ada keluarga yang menemaninya. Bahkan sakaratul maut itu luar biasa beratnya. Kalau tidak ada orang di sampingnya, lalu seperti apa kita nanti? Itu yang saya pikirkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, minimal nanti kalau kita meninggal, mereka lah yang memimpin sholat jenazah, mereka lah yang menguburkan kita, dan mereka lah yang selalu mendoakan kita. Itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mengajar dari anak yang sekolah international school tadi, luar biasa. Maka sampai seperti itu pendidikan orang tua kepada anak. Jangan sampai anak yang sudah disekolahkan, jangan sampai anak yang sudah kita bangga-banggakan lupa kepada orang tuanya. Saya pernah ada kisah seorang ibu nangis sama ayah itu. Ustaz, anak saya yang pertama itu sudah kerja di salah satu BUMN plat merah, sekarang sudah lepas pantai, sudah sering di kapal, Ustaz. Tapi Ustaz, saat ditelepon sama adiknya, Mas, ibu sakit. Apa jawaban anak laki-laki ini? Aku sibuk kerja, aku tidak mau pulang, dan dia bukan ibuku, aku nggak punya ibu. Bayangkan, mengatakan seperti itu anak laki-laki yang dibangga-banggakan kemana-mana, yang dia sekolahkan sampai hari ini, dia bisa kerja di tempat yang nyaman, dia nggak ngakuin ibunya nangis. Ya Allah Ustaz, kok tega anak saya seperti itu? Saya bilang, Bu, sabar, didoakan semoga Allah ngasih hidayah. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita salah di dalam rumah mendidik anak-anak kita yang luar biasa. Itu ya. Yang keempat, fungsi rumah yang keempat adalah al-maskanah. Al-maskanah ini artinya tempat ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman jiwa. Maka surat Ar-Rum ayat 21 yang insyaallah kita hafal bunyi dan ayatnya, dijadikan istri pasanganmu dari jenismu sendiri supaya cenderung merasa tenang, tentram, dan aman. Itu. Maka fungsi rumah ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Ada cerita, seorang istri mengalami baby blues, sampai dia nggak mau dengan anaknya yang ketiga. Karena apa? Dia di rumah tinggal dengan mertuanya. Di kota Surabaya, rumah itu kan agak sempit-sempit begitu, rumah-rumah petak. Kemudian anaknya masih kecil-kecil, dan istri ini punya riwayat jantung. Kemudian karena sama mertuanya, awal anakmu cilik-cilik lah kok wis hamil maneh. Begitu. Suaminya nggak pernah hadir di dalam setiap kesempatan. Akhirnya dia selalu menghadapi
cemoohan, ocehan mertuanya itu sendiri, dipendem sendiri, tidak ada tempat bercerita. Kemudian anaknya yang ketika lahir, dia nggak mau sedikit pun dekat dengan anaknya. Bahkan anaknya nangis pun dia nggak mau. Sampai akhirnya dia meninggal, anaknya usia 5 bulan. Meninggal dipelukan orang tuanya. Kemudian kami dapatkan catatannya dari catatan diarinya. Dia cerita kesedihan-kesedihannya. Suaminya nggak pernah hadir. Nah ini hati-hati. Ada lagi suami yang sangat luar biasa. Bayangkan, dia punya istri sah satu, punya istri siri satu, punya cem-ceman satu, punya gebetan satu, dan punya pacar satu. Sudah punya anak satu. Ini suaminya ini kayak gini, punya istrinya satu, punya anak istri siri satu, bahkan punya anak dari pernikahan sirinya, punya pacar satu, punya gebetan satu, punya cem-ceman satu. Lu bayangkan. Itu luar biasa suami ini. Dulu anaknya itu semangat sekali, tapi karena kelakuan bapaknya seperti itu, anaknya jadi pendiam, murung, dan cenderung mundur dari usia anak-anak pada umumnya. Loh, ini hati-hati. Maka untuk menciptakan kebahagiaan di rumah harus kita pahami bersama-sama. Maka kalau kita ingin menciptakan kebahagiaan di rumah, ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ini diceritakan dari penelitian seorang neuropsikiater namanya Profesor Luan dari University of California. Beliau menulis buku yang terkenal namanya The Female Brain dan Male Brain. Nah, kemudian Profesor Luan ini menceritakan bahwa laki-laki itu, otak laki-laki dipengaruhi oleh testosteron. Kemudian dari sini dia menghubungkan bahwa laki-laki itu cenderung lebih hemat kata, lebih fokus solusi dan tujuan, dan menghindari pembicaraan yang emosional. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, menurut Profesor Luan, area bahasa di otak perempuan lebih aktif dan lebih terhubung karena dipengaruhi oleh hormon estrogen. Sehingga perempuan lebih ekspresif secara verbal, lebih nyaman membicarakan perasaan, dan menggunakan bahasa untuk membangun kedekatan. Nah ini, maka dari sisi bahasa ini, Profesor Luan ada perbandingan bahasa laki-laki dan bahasa perempuan. Jadi kalau ibu-ibu itu lebih banyak melibatkan perasaan, maka hati-hati Pak kalau berbicara dengan ibu-ibu. Maka kalau sudah ibu-ibu dekat dengan bapaknya, kisah 1000 tahun yang lalu itu mampu diceritakan dengan detail. Biyen Pak sampean niku, wah dulu kesalahanmu itu 1, ini 2, ini 3, wah itu. Karena lebih banyak menggunakan perasaan dan lebih ekspresif secara verbal. Semakin runcing bibirnya kalau gibah, itu informasinya semakin valid dan A1. Nah ini ibu-ibu. Kalau bapak-bapak lebih hemat. Pak gimana ceritanya? Ya wis dijalani ae, bismillah ae, oke, selesai. Fokus sama solusi dan tujuan. Kalau ibu-ibu ceritanya kan prasejarah dulu, yang akan datang, yang sekarang baru ketemu. Nah ini menurut Profesor Luan lebih menggunakan emosional. Memang ada penelitian yang mengatakan itu mitos mengatakan perempuan itu 20.000 bahasa sedangkan laki-laki 7.000. Tidak ada penelitian yang mengatakan perbandingan itu secara ilmiah, tapi secara ilmiah bahwa perempuan lebih ekspresif secara verbal dan laki-laki lebih hemat. Itu karena dipengaruhi hormon tadi.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu secara sadar. Ada lagi secara tidur. Nah ini secara tidur pun ada perbedaan antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka ibu-ibu ini mengalami REM sleep. Jadi ada gelombang saat tidur, gelombang beta terjaga, gelombang alfa relax mulai ngantuk. Jadi hari ini kalau ada bapak ibu sudah mulai ngantuk dengan cuaca yang sejuk-sejuk ini, berarti bapak ibu sudah masuk gelombang alfa. Oke. Setelah alfa masuk ke gelombang theta, tidur ringan, seret, seret. Nah, kalau ada seperti itu gelombang theta. Oke. Kalau gelombang delta tidurnya nyenyak dalam sambil ngorok-ngorok. Nah, ini namanya gelombang delta. Dan ada namanya gelombang REM sleep, yaitu aktifnya mimpi. Nah, nih. Nah, ibu-ibu itu rata-rata mengalami REM sleep lebih panjang daripada laki-laki. Nah, aktivitas listrik otak di otak ini ada listrik jamaah. Itu di ibu-ibu lebih aktif di area emosi, sehingga ibu-ibu itu kalau mimpi lebih detail dan lebih emosional dibandingkan dengan bapak-bapak. Ada cerita teman saya, Pak, saya itu gegeran sama istri saya. Kenapa Pak? Saya disuruh minta maaf. Loh, ya bagus no, disuruh minta maaf kok gak gelem. Loh, gak ngono masalahnya. Loh gimana? Masalahnya itu saya gak pernah melakukan apa yang dituduhkan sama istri saya. Loh kok iso? Saya itu kemarin dinas keluar kota 3 hari. Terus saya sudah pamitan sama istri. Terus istri saya itu mimpi saya selingkuh. Loh mimpi saya selingkuh. Lah sampean selingkuh apa enggak? Enggak Ustaz, tenan enggak. Sampai rumah aku diuring-uring bojoku. Mas, aku tadi malam ngimpi sampean selingkuh. Sampean selingkuh apa enggak? Enggak. Minta maaf sekarang. Loh ya toh. Padahal ngimpi. Ya, nah, ibu-ibu itu mimpinya lebih emosional. Ya. Nah, terus gimana Pak? Ya minta maaf wae lah. Lah kok mimpi mana? Ya minta maaf apa meneh. Itu ya. Nah, itu. Oke, jadi itu yang harus kita pahami. Insya Allah rumah tangga kita akan lebih nyaman dan tenang. Kemudian selanjutnya al-maulud, fungsi rumah yang kelima memperbanyak keturunan. Yang keenam, fungsi rumah adalah al-markas, pusat dakwah. Yang ketujuh adalah fungsi rumah al-ihya us-sunnah, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Maka kenapa Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk menikah dengan Siti Aisyah? Ternyata Siti Aisyah itu lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sifatnya tentang kerumahan Rasulullah. Salah satunya yang terkenal adalah, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sunnah tahajud malam sampai kakimu bengkak? Tuh, ya toh, ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Yang kedelapan, fungsi rumah adalah al-marham, tempat untuk bersilaturahmi. Yang kesembilan, rumah adalah sebagai al-mashkur, yaitu tempat bersyukur atas semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pendidikan yang sangat luar biasa yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Semoga 9 fungsi rumah ini bisa kita coba di rumah kita masing-masing, dan dari rumah ini lahirlah generasi-generasi penerus, generasi-generasi Qur'ani yang mampu memberikan peradaban untuk agama dan negara kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah karena kekurangan dan kehilafan kami pribadi. Kami akhiri, nasru minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.